Bab 1101, menggertakku. Saat Bai Xiaochun berdiri di sana, tersenyum misterius pada Deva, tidak ada yang berpikir untuk mempertimbangkan siapa dia. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa ia adalah salah satu dari 5 surga dari dinasti Saint Emperor. Bai Xiaochun tiba-tiba menyadari bahwa menjaga profil rendah itu bagus, dan dalam beberapa hal, lebih baik daripada melakukan hal-hal dengan cara normal. Tidak heran banyak tembakan besar suka diam-diam bergaul dengan orang-orang biasa. Sungguh perasaan yang luar biasa. Sungguh menyenangkan berada dalam situasi seperti ini di mana dia sama sekali tidak menghadapi bahaya. Ketika Dewa melihat senyumnya yang tampak senang, dan mendengar kata-katanya, tiba-tiba dia merasakan perasaan yang sangat aneh. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan perasaan itu. Karakter teduh ini sedang mencoba menyelinap ke ibu kota. Deva mengumumkan. Tangkap dia untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jika dia keluar, suruh dia pergi, dan jika dia menolak, laksanakan dia di tempat. Kerumunan mulai mundur lebih jauh. Beberapa dari mereka memandang Bai Xiaochun dengan penuh simpati, tetapi lebih banyak yang memiliki cemoohan terbuka. Apakah orang ini idiot, atau apa? Siapa yang berani membuat keributan di sini? Petik 2 titik. Kenapa dia melakukan hal ini? Itu Markis Zilin. Yang harus dia lakukan adalah melangkah ke samping. Bukannya mereka memintanya untuk memotong lengannya sendiri atau semacamnya. Petik 2 titik. Dia sudah selesai. Saat ini, siapapun yang ditangkap seperti ini akhirnya dijebloskan ke penjara dan tidak pernah keluar lagi. Sinar dingin muncul di mata para penjaga, yang semuanya, terkecuali orang yang telah terpana menjadi imobilitas oleh Bai Xiaochun, bergegas maju. Bai Xiaochun sebenarnya tidak menyangka Deva akan segera menangkapnya. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Apa gunanya semua ini? Aku hanya ingin masuk ke kota. Dan aku berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Sambil menggelengkan kepala, dia melambaikan tangannya. Dia tidak mengungkapkan basis kultivasi celestialnya, dia hanya menggunakan beberapa tingkat kekuatan jiwa yang baru lahir, satu tingkat di atas penjaga formasi inti ini. Badai angin muncul, mendorong para penjaga begitu keras sehingga mereka didorong kembali ke tanah. Salah satu dari mereka bahkan batuk darah. Betapa beraninya, teriak sang dewa. Berlutut segera, mengaburkan ke gerak, dia menembak ke depan, mengisi tangannya dengan ledakan kekuatan dewa untuk menamparkan Bai Xiaochun. Dalam pikiran dewa, pukulan ini mungkin tidak akan mematikan, tetapi setidaknya akan memaksa orang ini berlutut. Derision memenuhi hatinya, jika orang ini mundur, dia hanya akan dihukum sedikit. Tetapi karena dia memutuskan untuk melawan, maka itu berarti dia dengan bodohnya meminta untuk dibunuh. Karena itu, tindakan para dewa itu sesuai dengan hukum ketat ibu kota. Namun, bahkan ketika tangan Deva mulai bergerak, Bai Xiaochun menghela nafas dan mengirim tangan kanannya ke arahnya. Bagaimana kalau kamu berlutut saja? Bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah suara yang memenuhi udara. Visi dewa berenang sebagai kekuatan besar yang tak terhindarkan menghantamnya. Pikirannya menjadi kosong, dan dia hampir tuli. Darah kemudian menyembur keluar dari mulutnya ketika ia ditendang keluar dari udara untuk mendarat keras di tanah, tepat di depan Bai Xiaochun, lututnya hancur. Dan darah mengalir keluar di sekujur tubuhnya. Rasa sakit yang intens yang dia rasakan memicu teriakan parau. Dia ingin berdiri, tetapi lututnya yang patah tidak akan mengizinkannya. Lebih buruk lagi, basis budidayanya terlatih-tatih di titik keruntuhan. Semua orang di kerumunan tertegun, dan banyak terkesiap bisa didengar. Baik, kamu bukan pembudidaya Nas Chen Sol, seru sang dewa. Tapi bahkan jika kamu adalah seorang dewa, kamu masih mati. Mencoba mengabaikan rasa sakit yang hebat, dia mengeluarkan slip batu giok, yang dia hancurkan. Tentu saja, batu giok itu bertindak seperti pemicu alarm, dan secara instan menyebabkan banyak sinar cahaya muncul dari dalam kota dan menuju ke gerbang utama. Bai Xiaochun sedikit bingung apa yang harus dilakukan. Dia hanya ingin memasuki kota, tetapi sudah cukup membuat keributan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan bersiap untuk melewati perisai dan memasuki gerbang. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Markis Zilin, yang berdiri di samping sepenuhnya diam-diam sampai titik ini, akhirnya berbicara. Hentikan dia, segera, bawahannya bergegas keluar dengan mata berkilau dingin. 5 dewa dan lebih dari 10 pembudidaya Nas Chen Sol semua melangkah maju, menimbulkan energi yang mengejutkan.
Bagi banyak penonton, ini adalah pemandangan luar biasa yang jarang bisa mereka saksikan. Sayang sekali kamu tidak mengungkapkan basis kultivasi Deva kamu sebelumnya, Markis Zilin melanjutkan. Jelas kamu mencoba pamer. Jadi, semua bawahan aku tumbuh di medan perang. Masing-masing dari mereka telah membunuh lebih dari 10.000 musuh. Petik 2 titik titik. Saat beberapa orang di antara kerumunan mendesah tentang apa yang akan terjadi, kemarahan Bai Xiaochun berkobar. Lagi pula, dia tidak membuat masalah untuk Markis Zilin ini. Namun terlepas dari itu, pria itu jelas-jelas memilihnya. Kamu pikir kamu bisa menggertakku? Bai Xiaochun berkata, melotot. Dia melambaikan tangan kanannya, memungkinkan kekuatan lingkaran besar alam dewa untuk menyapu seluruh bawahan yang masuk Markis Zilin. Segera, hati mereka dipenuhi dengan kejutan liar. Suara gemuruh yang memekakkan telinga memenuhi telinga mereka, dan penglihatan mereka berenang sebagai kekuatan yang menumbangkan gunung, mengeringkan laut menyerang mereka. Secara harfiah tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membela diri. 5 dewa dalam posisi memimpin batuk seteguk darah saat mereka dipaksa ke tanah dalam posisi berlutut. Adapun 10 penggarap Naschen Sol, mereka bahkan kurang mampu menolak. Saat mereka menabrak tanah, jeritan mengerikan mengalir ke segala arah. Itu semua terjadi dalam sekejap mata, sangat mengejutkan para penonton. Hampir tidak terpikirkan melihat begitu banyak pembudidaya kuat berlutut, tepat di sana di gerbang utama kota. Sungguh lucu, kata Markis Zilin, matanya berbinar, dan senyum cemoohan muncul di wajahnya. Dia melangkah maju, bergerak sangat cepat sehingga angin besar menendang. Tiba di depan Bai Xiaochun, dia melepaskan energi yang jauh lebih mengerikan daripada apa yang baru saja dilepaskan Bai Xiaochun. Ini bukan alam demigod awal, itu adalah kekuatan lingkaran besar. Namun, ekspresi Bai Xiaochun tetap sama seperti saat dia mengulurkan tangan kanannya dan dengan santai melambaikan tangannya ke arah Markis Zilin. Kamu juga berlutut, katanya dengan dingin. Tangannya menjadi sesuatu seperti gunung yang bisa menghancurkan segalanya yang bisa menghancurkan segalanya. Markis Zilin sepertinya dia bergerak cepat, tetapi bagi Bai Xiaochun, itu tidak lebih dari kecepatan siput. Adapun angin yang ditendang, rasanya seperti napas seorang anak, dan kekuatan besar yang menyebabkan riak udara begitu lemah sehingga dia bisa menghilangkannya dengan mudah. Itulah perbedaan antara para dewa, dan menunjukkan betapa superiornya seorang Dausit. Suara gemuruh bergema saat telapak tangan Bai Xiaochun memukul, bukan Markis Zilin yang ada di depannya, tetapi sesuatu mengaburkan di belakangnya. Udara berdesir dan terdistorsi ketika Markis Zilin kedua terhuyung keluar. Begitulah cara Markis Zilin beroperasi. Ketika dia muncul di depan umum, dia akan menyembunyikan diri sejatinya, dan membuat cloning bertindak secara terbuka. Tentu saja, para dewa di alam Heavenspan biasanya tidak dapat membuat klon, dan itu sama bagi para dewa di domain abadi-abadi, yang menjadikan strategi ini sangat efektif, dan juga langka. Baru saja, dia telah mengirim klonnya untuk menguji Bai Xiaochun sedikit. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ujiannya akan dihancurkan seolah-olah oleh gunung. Dengung percakapan naik sebagai Markis Zilin dan klonnya memiliki basis budidaya mereka hampir hancur. Kekuatan intens yang sekarang bisa dia rasakan membuatnya gemetar, dan matanya bersinar dengan tidak percaya. Dia ingin bertanya orang ini siapa dia, tetapi sebelum dia bisa, energinya menghantamnya, memaksanya jatuh. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan juga mulut klonnya ketika mereka berdua terbanting ke tanah. Gedebuk. Debu mengepul saat penonton memandang, tertegun. Bawahan Markis Zilin dalam keadaan linglung, tetapi bahkan lebih terkejut adalah Deva yang bertanggung jawab atas gerbang ini. Gelombang kejut menghantamnya ketika dia menyadari bahwa hanya ada satu penjelasan untuk ini, sama sulitnya dengan kelihatannya. Begitu ide itu memasuki kepalanya, itu hampir membuatnya gila. Surga. Bab 1102, dia Bai Xiaochun. Tepat di luar salah satu gerbang utama ibu kota. Semua orang berdiri tercengang, tidak bisa mempercayai mata mereka. Di sana Bai Xiaochun berdiri, terlihat seperti semacam roh ilahi, menyebabkan semua orang lupa bernapas. Sudah cukup mengejutkan untuk melihat satu telapak tangannya mengetuk beberapa penjaga Naschen Sol beberapa saat yang lalu. Pada saat itu, mereka berasumsi bahwa dia adalah seorang master pengembara. Kemudian telapak tangan lain memaksa ahli Deva untuk berlutut, menyebabkan mereka terkesiap dengan kesadaran bahwa pemuda ini sebenarnya adalah ahli yang kuat. Selanjutnya,
Telapak tangan lain memaksa 5 dewa dan sejumlah ahli Naschen Soul untuk berlutut, dan kerumunan itu terperangah. Pada saat itu, mereka berasumsi bahwa Bai Xiaochun adalah seorang dewa. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia sebenarnya seorang celestial. Bagaimanapun, surga bukanlah hal yang umum. Di semua domain abadi-abadi, hanya ada 12. Lebih mengejutkan lagi, orang ini hanya membutuhkan satu telapak tangan untuk menghadapi serangan Markis Silin. Pemandangan Markis Silin dan semua pakar kuat lainnya yang berlutut di depan gerbang kota menyebabkan pikiran para penonton membara di ambang ledakan. Mereka merasa seperti dihantam jutaan baut kilat, sampai pikiran mereka menjadi kosong. Tak satu pun dari mereka yang berani berpikir. Apa yang terjadi tepat di depan mereka begitu mengejutkan sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidup mereka. Pada titik ini, Deva yang bertanggung jawab atas gerbang menggumamkan sesuatu, kata-kata yang berlinang air mata diucapkan seolah-olah dalam keputusasaan pamungkas. Karena kesunyian yang mematikan memenuhi udara, kata-katanya yang bergumam bergema seperti guntur ke telinga para pendengar yang sudah terpana, menyebabkan banyak dari mereka terkesiap. Surga, hanya butuh beberapa saat untuk keheningan dipecahkan, digantikan oleh keributan besar-besaran. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku bermimpi? Apakah ini halusinasi? Apa aku benar-benar melihat benda langit? Petik 2 titik titik. Kelompok yang dikumpulkan dari para pembudidaya berlutut semuanya gemetar, dan beberapa yang lebih lemah, mereka yang berada di formasi inti, sangat ketakutan sehingga mereka pingsan. Bawahan Markis Zilin begitu ketakutan sehingga wajah mereka seputih lembaran, dan mereka basah oleh keringat. Hanya dilihat oleh Bai Xiaochun mengisinya dengan tingkat teror yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan penyesalan yang tak terbatas. Dia surgawi. Sialan, jika dia seorang celestial, mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya? Kenapa dia harus melakukannya dengan cara ini? Petik 2 titik titik. Mereka semua merasa seperti akan menjadi gila. Namun, orang yang menganggapnya terburuk adalah Markis Zilin. Wajahnya saat ini sangat merah sehingga berubah magenta, dan kepahitan yang dia rasakan di dalam hatinya tidak ada habisnya. Mungkin beberapa di antara hadirin masih tidak yakin, dan percaya Bai Xiaochun hanya berada di lingkaran besar alam demigod. Tetapi setelah benar-benar tersentuh oleh telapak tangan Bai Xiaochun, Markis Zilin benar-benar yakin pada tingkat dasar kultivasi yang dia hadapi. Hanya Celestial yang bisa dengan mudah berurusan dengan sekelompok pembudidaya Naschen Soul, Deva, dan setengah dewa. Dengan satu gerakan biasa, dia memaksa mereka semua untuk berlutut di depannya. Sekarang dia tahu tingkat basis kultivasi Bai Xiaochun, dia bahkan tidak perlu memikirkan masalah ini untuk mencari tahu siapa dia. Lagi pula, baru beberapa bulan sejak Saint Emperor mengangkat Raja Heavenspan, Bai Xiaochun, sebagai surga kedua yang ditempatkan di wilayah abadi kedua. Selanjutnya, Markis Zilin secara pribadi telah melihat semua langit lainnya di dinasti Saint Emperor. Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang belum pernah dilihatnya. Setelah menyatukan semua potongan teka-teki, hati Markis Zilin nyaris hancur. Dia merasa seperti baru saja menelan segelas penuh empedu, membuatnya pahit seperti pahit, luar dan dalam. Sambil tersenyum pahit, dia menggertakkan giginya dan, karena tidak bisa merasakan atau menggerakkan kakinya, menggenggam tangan dan berkata, "Aku, Zilin, menawarkan salam, Raja Heavenspan." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ocehan orang banyak berhenti. Semua mata tertuju pada Bai Xiaochun. Keheningan berlangsung sebentar, dan kemudian keriuhan mulai lagi. Raja Heavenspan, dia, Bai Xiaochun. Petik 2 titik titik. Surgawi ke-11. Bai Xiaochun. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun dari Realm Heavenspan. Sementara itu, Bai Xiaochun berdiri di sana menatap orang-orang yang berbaris dan berlutut di depannya. Di dalam, dia menghela nafas, berpikir tentang bagaimana dia benar-benar memiliki banyak kemajuan yang harus dilakukan untuk tetap bersikap rendah hati. Tetapi orang-orang ini hanya harus pergi dan menolaknya masuk. Jika hanya itu yang ada dalam masalah ini, dia mungkin bisa menerimanya. Tapi kemudian mereka menyerangnya. Itulah yang membuatnya sangat marah. Tidak mengherankan baginya mendengar Markis Zilin mengatakan namanya dengan lantang. Faktanya, Bai Xiaochun akan merasa aneh jika pria itu akhirnya tidak menyadari siapa dirinya. Menatap pria itu, dia berkata, "Jadi, kamu melakukan tahu siapa aku. Dan kamu tetap menyerangku. Nah, kamu tentu saja punya nyali, bukan, Markis Zilin?"
Semua ini berkat Markis Zilin bahwa rencananya untuk menjaga kerendahan hati telah benar-benar hancur. Andai saja dia datang sedikit lebih awal atau lebih lambat, maka semua ini tidak akan terjadi. Tolong, singkirkan kemarahanmu, Raja Heavenspan. Markis Zilin ingin menjelaskan banyak hal, tetapi dia tahu bahwa pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya. Pada saat yang sama, kebencian terhadap Bai Xiaochun berakar di hatinya, meskipun ia tidak berani mengungkapkan hal itu. Kalian para dewa, pikirnya, selalu bermain-main dengan orang-orang seperti aku. Meskipun Markis Zilin merasa sangat sial, dewa yang bertanggung jawab atas gerbang ini merasa lebih sial lagi. Baginya, itu seperti seluruh dunia telah terbalik, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Bai Xiaochun dengan memohon. Pada sekitar waktu inilah orang-orang di kota yang telah menerima pesan kesusahan mendekat. Bahkan sebelum mereka tiba, suara mereka terdengar oleh gerbang kota. Siapa yang ingin mati? Beraninya kamu mencoba menyerang ibu kota. Benar-benar keterlaluan. Petik 2 titik titik. Berlutut segera. Ada 8 total, 5 pria dan 3 wanita, yang semuanya berada dalam lingkaran besar alam dewa. Ketika mereka melihat sekelompok orang berlutut di tanah, kemarahan mereka membara, tetapi segera mereka memperhatikan bahwa salah satu dari orang-orang itu adalah Markis Zilin. Pada saat itu, mereka masing-masing merasa seperti seember air dingin telah dituangkan ke kepala mereka. Mereka mulai bergetar, dan segera terhenti dan mundur sedikit. Akhirnya, mereka melihat Bai Xiaochun, di mana kejutan di mata mereka bertambah besar. Sambil mengerutkan kening, Bai Xiaochun menatap ke 8 pendatang baru, dan mencoba memutuskan apakah akan menyeret mereka ke bawah dan membuat mereka berlutut juga. Bahkan ketika dia memikirkan apa yang harus dilakukan, 8 dewa itu melesat ke belakang, dan secara bersamaan menarik keluar dan menghancurkan slip batu giok. Selanjutnya, rasa ilahi yang besar dan agung keluar dari kota. Itu seperti badai yang bisa mengguncang langit dan menjatuhkan bumi, yang bisa menghancurkan apa saja dan semua yang ada di daerah itu. Itu membuat para dewa tampak seperti semut, dan para dewa seperti anjing. Semua pembudidaya di ibu kota terguncang sampai ke inti, dan mulai bergetar ketika basis kultivasi mereka ditekan. Itu sama dengan semua orang di gerbang, termasuk Markis Zilin, yang mulai gemetar. Sebagai keturunan langsung roh berumur surgawi, bagaimana mungkin Markis Zilin tidak mengenali perasaan ilahi ini? Adapun orang lain, tidak sulit bagi mereka untuk menebak asalnya. Di ibu kota, hanya ada satu orang di level ini. Seluruh dunia bergetar etika semua orang menundukkan kepala. Namun, Bai Xiaochun berdiri terpisah. Dia hanya melihat ke ibu kota, ke arah sumber akal ilahi. Jelas, orang yang mengirimnya tidak senang. Menghela nafas, Bai Xiaochun berkata, bertemu dengan baik, sesama Daois Aget Spirit. 10 napas waktu berlalu. Akhirnya, suara dingin menggema ke langit dan bumi. Cara kamu membuat pintu masuk cukup keluar dari norma, rekan Daois Bai. Teman-teman, pergilah mengantar Raja Heavenspan, Bai Xiaochun, ke kota. Petik 2 titik titik. Setiap kata-kata roh umur surga bergema seperti guntur surgawi, mengguncang seluruh kota. Dan sebagai tanggapan, beberapa sinar cahaya melonjak ke udara. Di dalam balok-balok itu ada 10 pakar setengah dewa yang ditempatkan di ibu kota, dan semuanya menembak langsung ke gerbang kota. Bab 1103, Pertahankan profil rendah. 10 dewa yang melayani di bawah roh berumur surgawi di sini di ibu kota tiba dalam sorotan cahaya terang. 7 adalah laki-laki dan 3 perempuan, dan mereka beragam usia. Salah satunya adalah wanita cantik. Mereka semua memiliki ekspresi muram saat mereka melihat Bai Xiaochun. Mengabaikan Markis Zilin dan pembudidaya berlutut lainnya, mereka menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke Bai Xiaochun. Salam, Raja Heavenspan. Banyak terengah-engah terdengar di kerumunan tertegun. Apa yang terjadi tepat di depan mata mereka sendiri tampak sangat sulit dipercaya. Adapun Bai Xiaochun, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia bukan lagi pembudidaya lemah yang dia kembalikan ketika dia pertama kali memasuki dunia kultivasi. Dia seorang celestial, dan meskipun dia tidak bisa benar-benar membaca pikiran orang, mudah baginya untuk menebak apa yang mereka pikirkan. Meskipun 10 dewa ini bertindak dengan hormat, dari cara mereka memanggilnya, mudah untuk menilai sikap mereka. Mereka menyambutnya ke kota karena formalitas, tetapi tidak benar-benar menginginkannya di sana. Beberapa saat kemudian, sejumlah besar deva mendekat, serta puluhan ribu penjaga biasa.
Ketika mereka membentuk barisan di luar gerbang utama, suara lonceng berdentang memenuhi kota. Kemudian, pembudidaya berkerumun di sekelilingnya untuk mengawalnya di dalam. Markis Zilin tidak pernah bangkit berdiri sepanjang waktu. Meskipun orang-orang seperti dia tidak perlu mengikuti perintah seseorang seperti Bai Xiaochun, di hadapannya, mereka harus bertindak dengan penuh hormat. Menimbang bahwa Bai Xiaochun secara pribadi menghukumnya, tidak ada yang mungkin menunjukkan padanya niat baik sekarang. Lagi pula, tidak ada yang mau mengambil bagian dalam hukumannya. Dan dengan demikian, itu dengan pertunjukan kemegahan besar, namun dengan sedikit semangat, Bai Xiaochun diterima ke kota. Semua orang terguncang ketika dia dibawa ke sebuah lokasi di pusat kota, di mana sebuah rumah yang sangat mewah duduk. Itu mencakup area setidaknya 30.000 meter, dan naik tinggi ke langit. Dasarnya berisi bebatuan hias, genangan air yang dalam, dan aliran kecil dengan jembatan di atasnya. Beranda ada di mana-mana. Tekanan kuat memenuhi seluruh mansion, juga energi spiritual yang kuat. Ada juga formasi mantra yang akan mengekstraksi energi Earthstring dari domain abadi kedua. Secara keseluruhan, tempat ini sangat menakjubkan. Ada lebih dari 1.000 pelayan dan pelayan yang berbaris di luar pintu masuk, yang ditugaskan untuk mengurus kebutuhan sehari-hari Bai Xiaochun. Tentu saja, semua pria sangat tampan, dan wanita-wanita itu cantik. Salah satu dari mereka dapat digambarkan sebagai luar biasa. Bai Xiaochun tidak dapat menemukan satu hal pun yang salah dengan semua itu. Hanya ada 2 rumah besar seperti ini di ibu kota. Salah satunya adalah miliknya, dan yang lain, memiliki energi spiritual yang lebih berlimpah. Itu adalah rumah dari orang yang mengawasi semua domain abadi kedua, roh berumur surgawi. Kedua rumah besar itu tidak berjauhan, pada kenyataannya, mereka saling pandang. Semua pembudidaya penting dari kota sangat sopan. Setelah mengantar Bai Xiaochun ke rumahnya, mereka mengucapkan selamat tinggal padanya. Seluruh waktu, roh umur surgawi tidak muncul. Menjelang akhir, ia hanya mengirim salam melalui akal ilahi. Itu membuatnya lebih jelas bagi Bai Xiaochun bahwa pria itu tidak sangat senang dengan kehadirannya. Bagaimanapun, domain abadi kedua pernah menjadi rumah bagi hanya satu surga, tetapi sekarang, 2 hadir. Itu berarti akan sulit untuk menghindari perebutan kekuasaan dan konflik. Karena berapa tahun roh langit surgawi telah bertanggung jawab atas domain abadi kedua, aman untuk berasumsi bahwa semua dewa dan dewa bekerja untuknya. Dalam beberapa hal, ini bukan domain abadi kedua dari dinasti Saint Emperor, itu, wilayah kekuasaan pribadi roh berumur surgawi. Selain itu, tidak masalah bahwa Bai Xiaochun memiliki pangkat dan gelar yang mirip dengan roh berumur surgawi, ia adalah orang asing. Karena itu, jika dia menyebabkan bencana di sini seperti yang dia alami di Saint Emperor City, apakah itu disengaja atau tidak, roh umur surgawi pasti tidak akan tahan untuk itu. Ah, terserahlah, aku ingin tetap low profile, kan? Aku pernah tinggal di bawah atap orang lain sebelumnya, dan sekarang aku benar-benar tidak memiliki banyak otoritas. Meskipun aku tidak benar-benar bertanggung jawab atas apapun, aku ragu ada orang yang akan menyebabkan masalah bagi aku. Sambil mendesah, dia memikirkannya, dan memutuskan bahwa dia berkewajiban untuk tidak menyebabkan konflik di sini dalam domain abadi kedua. Dia akan menjaga dirinya sendiri dan bekerja pada kultivasinya. Cepat atau lambat, aku akan mendapatkan kesempatan untuk membunuhmu untuk kedua kalinya, Daoist Heavenspan. Itulah alasan kedua dia begitu tertarik untuk melanjutkan kultivasinya. Yang pertama memberi petani Heavenspan pilihan tentang masa depan mereka. Setelah membuat keputusan, dia duduk diam di rumahnya. Meskipun rumah itu besar, ada 1.000 pelayan di sana untuk merawatnya, jadi itu sepertinya tidak kosong. Tak lama, setengah bulan telah berlalu. Selama waktu itu, hampir tidak ada yang datang mengunjunginya, dan roh berumur surgawi tidak mengirim pesan apapun. Hampir seolah-olah tidak ada yang memperhatikan keberadaannya. Biasanya, 10 dewa cenderung untuk hal-hal sehari-hari dalam domain abadi kedua, dan kemudian menyusun laporan untuk roh berumur celestial. Yang akan ia gunakan untuk memberikan arahan lebih lanjut. Bai Xiaochun tidak memperhatikan itu. Dia tetap di kamar pribadi, berlatih kultivasi dengan medali perintah dari kipas yang rusak. Para pembudidaya di ibu kota awalnya berasumsi mereka berada dalam keributan besar. Tetapi pada akhirnya, mereka menyadari bahwa itu sepertinya tidak mungkin. Jelas sekali, Raja Heavenspan yang baru tiba ini tunduk kepada roh umur surgawi. Sikap itu membuat Bai Xiaochun sedikit mendapat manfaat.
Yang harus dia lakukan adalah meminta sesuatu, dan hampir setiap orang di ibu kota akan melakukan segala yang mungkin untuk memenuhi permintaannya. Bagi para pembudidaya dalam domain abadi kedua, kehidupan tampak persis sama seperti sebelum Bai Xiaochun tiba. Dia tetap bahagia di pengasingan, menggunakan medali perintah untuk memajukan kultivasinya. Dia juga memiliki akses ke sejumlah besar pil abadi dan tanaman roh yang membantu basis budidayanya. Selain itu, ia menghabiskan waktu meneliti teknik sulap api lagi. Dia berharap menemukan sesuatu di domain abadi-abadi yang dapat digunakan sebagai pengganti jiwa, dan ternyata, itu tidak terlalu sulit. Eternal Immortal Domains memiliki siklus reinkarnasi lengkap yang membuatnya sulit untuk mendapatkan akses ke jiwa. Namun, ada hal lain yang bisa digunakan sebagai gantinya. Misalnya, ada Soul Stones yang mudah terbakar. Meskipun mereka agak langka, mereka dapat diubah untuk membuat api multiwarna. Sebenarnya, Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang sampai pada kesimpulan ini. Ada ahli nujum Wildelander lain di Eternal Immortal Domains yang telah menemukan trik yang sama. Bahkan penambah semangat seperti Big Fatty Zhang datang untuk menggunakan teknik serupa. Satu kelebihan dari metode ini adalah membuat peningkatan semangat kinerja lebih mudah. Namun, ada juga sisi negatifnya. Setelah peningkatan roh 7 kali lipat atau 8 kali lipat, hampir tidak mungkin untuk menemukan api multiwarna yang diperlukan. Bahkan di masa Will Lens, adalah mungkin untuk melihat bagaimana peningkatan semangat dan necromancy saling terhubung, dan sekarang fakta itu bahkan lebih jelas. Sayang sekali, tidak ada jiwa yang cukup. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya saat dia melihat ke bawah pada bekas luka berbentuk percikan Bai Hao di punggung tangannya. Bai Hao masih tidur, dan Bai Xiaochun perlahan-lahan sampai pada kesimpulan bahwa hanya dengan nyala api menyulap dia bisa membangunkannya. Itu tidak mungkin untuk membuat api multiwarna tingkat tinggi, tetapi dia memang menciptakan banyak item magis 8 kali lipat dan pil obat. Dia bahkan memperbaiki Great Sword of the North. Dia tidak punya banyak waktu luang. Tak lama, 3 bulan telah berlalu. Suatu hari ketika dia berlatih kultivasi dengan medali perintah, dia tiba-tiba mendengar suara lonceng berdering di ibu kota. Ada urgensi bagaimana mereka berdering, dan mereka langsung menyebabkan keributan di kota. Agak kaget, Bai Xiaochun membuka matanya dan meninggalkan kamar pribadinya. Hampir segera, salah satu pelayannya berlari mendekat, terlihat sangat khawatir. Dengan menggenggam tangan dan membungkuk, dia berkata, yang ditinggikan, hanya 1 jam yang lalu. Ibu hantu surgawi dari dinasti Kaisar Kekaisaran memimpin pasukan untuk menyerang prefektur paling utara yang kita kendalikan. Sepertinya untuk selanjutnya, tidak satu pun dari 5 prefektur utara akan menjadi milik dinasti Saint Emperor. Perang sejati akan segera dimulai. Dari cara suaranya bergetar, jelas betapa putus asa yang dia rasakan. Bab 1104, Intimidasi yang tidak dapat ditoleransi. Untuk apa kamu bekerja keras? Bai Xiaochun menyalak, melotot. Pelayan itu menggigil, lalu mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, ini sama sekali bukan masalah besar. Apakah atau tidak dinasti Kaisar-Kaisar dan dinasti Saint Kaisar pergi berperang tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, sepertinya tidak mungkin baginya bahwa kedua dinasti itu benar-benar akan meluncurkan perang skala penuh dalam waktu dekat. Jika tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan, mungkin mereka akan melakukannya. Tapi kedaulatan besar yang terlihat di langit bukan mitos belaka. Dalam situasi seperti itu, mengapa kedua dinasti itu mungkin berperang satu sama lain? Selain itu, 4 prefektur telah hilang di utara dari domain abadi kedua, jadi jika prefektur utara akhir juga pergi, mengapa ada orang yang terkejut? Mungkin itu adalah fakta bahwa sudah lama sejak salah satu prefektur yang dipertanyakan telah berpindah tangan sehingga orang-orang begitu terpesona. Yang benar adalah bahwa analisisnya tentang masalah itu dengan cepat terbukti benar. Celestial Ghostmother hanya menduduki prefektur terakhir itu, dan tidak melakukan langkah permusuhan lainnya, apalagi memulai perang. Bahkan, dia bahkan tidak membunuh siapapun. Dewa setengah dewa yang bertanggung jawab atas prefektur, serta banyak pembudidaya di bawah komandonya, akhirnya dideportasi ke dinasti Saint Emperor. Apa yang dilakukan Gong Sun Wan di sini? Pikir Bai Xiaochun. Masalah perang tidak menarik baginya, tetapi dia pasti ingin tahu tentang apa yang dilakukan Gong Sun Wan. Setiap kali dia memikirkan fakta bahwa Ghostmother sebenarnya adalah Gong Sun Waner, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri.
Dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa marah Kaisar Vile pasti telah mencari tahu apa yang terjadi. Secara teknis, Ghost Mother dan Gongsun Wanner adalah satu dan sama, tetapi tidak dalam semua hal. Ghost Mother setia kepada Kaisar Vile, dan ganas dan tanpa ampun. Adapun Gongsun Wanner, dia juga ganas dan tanpa ampun, tetapi mengingat semua yang telah terjadi, dia jauh lebih dekat dengan Bai Xiaochun. Mengapa aku merasa seperti aku pernah mendengar tentang prefektur ini sebelumnya? Bai Xiaochun berpikir dengan hati-hati tentang masalah ini sebelum dia menyadari hubungannya. Dan itu membuatnya tertawa. Disitulah Markis Zilin ditempatkan, bukan? Markis Zilin memang menjadi pembimbing prefektur utara terakhir. Setelah insiden di gerbang kota, Bai Xiaochun agak tertarik pada nasibnya. Beberapa hari setelah dia dipaksa untuk berlutut, roh berumur surgawi akhirnya memerintahkan dia untuk meninggalkan ibu kota. Dari itu, Bai Xiaochun bisa melihat sikap roh berumur celestial dalam masalah ini. Meskipun sepertinya dia menghormati perasaan Bai Xiaochun, itu tidak benar-benar terjadi. Selanjutnya, kebencian Markis Zilin terhadap Bai Xiaochun hanya terus memperdalam. Adapun para dewa di prefektur lain, mereka bergabung dengan rekan senegaranya membencinya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah dengan mudah. Bai Xiaochun menyadari semua ini, dan meskipun dia tidak terlalu senang tentang hal itu, dia tidak merasa pantas melakukan sesuatu. Sejauh yang dia ketahui, dia adalah tipe orang yang melakukan hal-hal yang monumental. Bagaimana mungkin dia bisa merendahkan diri sampai berdebat tentang dendam kecil? Kembali ketika aku adalah seorang pejabat pemerintah di Willens, ada beberapa orang yang memanggil aku hakim berbisa. Mengibaskan lengan bajunya dengan bangga, dia mengabaikan masalah itu dan kembali ke kamar pribadinya untuk melanjutkan kultivasinya. Setelah beberapa hari tegang karena masalah satu prefektur utara itu, orang-orang di wilayah abadi kedua tampaknya menerima masalah itu, dan keadaan menjadi tenang. Suatu sore ketika Bai Xiaochun bermeditasi di kamar pribadinya, slip giok transmisinya bergetar. Setelah mengeluarkannya dan memindai dengan akal ilahi, wajahnya menyala. Bergegas keluar dari kamar, dia menuju ke pintu masuk utama rumahnya, di mana dia melihat seseorang yang akrab, berdiri di sana tinggi dan lurus. Itu adalah Raja Hantu Raksasa. Hantu Raksasa, sahabat tua, kata Bai Xiaochun, tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat bergegas dan memeluknya. Dia telah mengirim pesan kepada Raja Hantu Raksasa segera setelah dia tiba di ibu kota, dan meskipun Raja Hantu Raksasa sangat senang mendengarnya. Dia menjawab bahwa dia tidak dapat datang berkunjung. Prefektur yang dipimpinnya agak jauh, dan mengingat tanggung jawabnya di sana, itu bukan hal yang mudah untuk bepergian. Setelah itu, Bai Xiaochun telah mengabdikan dirinya untuk berlatih kultivasi dengan medali komandonya, dan tidak terlalu memperhatikan berlalunya waktu. Dia jelas sangat senang melihat Raja Hantu Raksasa, tetapi Raja Hantu Raksasa sepertinya tidak menanggapi dengan cara yang sama. Setelah ragu-ragu, dia memaksakan senyum ke wajahnya. Anehnya, dia tidak memperbaiki bentuk alamat Bai Xiaochun. Lagi pula, di masa lalu, dia sering memelototi Bai Xiaochun ketika dia memanggilnya, teman lama, dan kemudian mengingatkannya bahwa dia adalah ayah mertuanya. Bai Xiaochun dengan cepat menangkap kecanggungannya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meraih Raja Hantu Raksasa di lengannya, dia menyeretnya ke aula utama, di mana mereka berdua duduk dan disajikan alkohol dan buah yang luar biasa oleh para pelayan. Setelah mengusir para pelayan, Bai Xiaochun mengangkat cangkirnya ke Raja Hantu Raksasa dan berkata, "Ayah mertua, biarkan menantu kamu yang rendah hati untuk bersulang. Untuk kesehatanmu." Petik 2. Mendengar Bai Xiaochun memanggilnya dengan cara ini melunakkan hati Raja Hantu Raksasa sampai taraf tertentu. Setelah menawarkan beberapa kutukan yang baik hati, dia menerima, dan mereka minum bersama. Dan dengan demikian mereka terus minum dan mengingat masa lalu. Pada satu titik, mereka mulai berbicara tentang desa kecil di masa dinasti Vile Emperor tempat mereka bersatu kembali, dan seorang janda. Tertawa, Raja Hantu Raksasa melanjutkan untuk menunjukkan bagaimana, setelah ditugaskan prefektur untuk mengelola, dia hampir seperti seorang kaisar sendiri. Mereka minum dan mengobrol lagi, sampai akhirnya Raja Hantu Raksasa memukul dadanya dan berkata, "Biarkan aku memberitahumu, Bai Xiaochun. Di prefektur Godshifter, ayah mertuamu adalah anjing teratas. Semua wanita cantik telah jatuh cinta padaku." Petik 2. Bai Xiaochun memutar matanya sedikit, seolah-olah dia tidak percaya pada Raja Hantu Raksasa. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, dan hanya minum.
Raja hantu raksasa tidak senang dengan hal ini, dan melanjutkan dengan marah menggambarkan semua yang telah dilakukannya di prefektur Godshifter dengan cara yang sangat berlebihan dan melodramatik. Bai Xiaochun melemparkan komentar sarkastik sesekali, memprovokasi beberapa ejekan memarahi sebagai balasan. Akhirnya, Bai Xiaochun mulai menceritakan kisahnya tentang Saint Emperor City, dimulai dengan eksploitasi memancingnya, kemudian beralih ke biji teratai dan kemudian biji polong. Akhirnya, dia selesai dengan akar lotus. Meskipun Raja Hantu Raksasa telah mendengar kisah-kisah dari jauh, mendengarnya langsung dari mulut Bai Xiaochun menyebabkannya menamparkan meja dengan takjub pada banyak kesempatan. Lebih dari sebelumnya, dia yakin bahwa tidak masalah di mana Bai Xiaochun berakhir, dia selalu menjadi dewa malapetaka. Mereka minum sampai larut malam, di mana pada saat itu mereka telah melalui sebagian besar cerita bagus mereka. Selama percakapan, menjadi jelas bagi Bai Xiaochun bahwa Raja Hantu Raksasa tidak dalam kondisi yang baik. Sepertinya dia menderita semacam pukulan hebat. Sambil merendahkan suaranya, dia diam-diam berkata, "Ayah mertuaku yang tersayang. Mengapa kamu tidak memberitahu aku apa yang terjadi? Apakah seseorang menggertakmu?" Petik 2. Raja Hantu Raksasa pada awalnya tidak merespons. Dia mengangkat kendi alkoholnya dan mengayunkannya untuk melihat berapa banyak yang tersisa, lalu menenggaknya semua. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan, matanya merah, dengan kejam menamparkan tangannya ke atas meja. Penindasan yang komplit dan total. Jika roh umur surgawi ingin memenjarakan semua pembudidaya Heavenspan yang dia temukan, jadilah itu. Lagi pula aku bukan tandingannya dalam pertarungan. Jika dia ingin sepenuhnya mengabaikan prefektur Godshifter, biarlah. Dia pada dasarnya mengisyaratkan bahwa aku seharusnya diisolasi dari prefektur lain. Dan setiap kali aku dipanggil untuk audiensi resmi, dia selalu memaki aku kiri dan kanan. Baik, jadi itu. Tapi bajingan itu sudah keterlaluan kali ini. Si bodoh Markis Zilin kehilangan prefektur paling utara, dan bukannya dihukum karena itu, dia dikirim ke prefektur Godshifter aku. Baik, jadilah itu. Tapi Fudge, roh umur surgawi itu pergi dan mengangkat Markis Zilin sebagai pembimbing dari Godshifter Prefecture. Apa-apaan? Apa yang memberinya hak untuk menurunkan aku dari guru dan memaksa aku untuk menjadi asisten Markis Zilin? Aku menaruh hati dan jiwaku dalam menjalankan prefektur Godshifter. Aku akan menjadikannya fondasi dari Heavenspan Realm baru. Tapi sekarang semua pekerjaan itu sia-sia. Raja Hantu Raksasa terkekeh, tangannya mengepal saat dia menceritakan kisah itu. Awalnya, dia tidak berencana untuk memberitahu Bai Xiaochun berita itu, tetapi sekarang Bai Xiaochun adalah seorang celestial, dia memiliki fondasi yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, dalam wilayah abadi ini, dia memiliki wewenang sebanyak roh berumur surgawi. Bai Xiaochun akhirnya akan mendengar tentang masalah ini, dan Raja Hantu Raksasa tidak ingin itu menyebabkan lebih banyak masalah. Namun, setelah diminta oleh Bai Xiaochun, Raja Hantu Raksasa tidak bisa menahan rasa pahitnya di dalam. Setelah Raja Hantu Raksasa selesai berbicara, Bai Xiaochun berdiri di sana, tidak bergerak. Secangkir minuman beralkoholnya pun tidak bergerak 1 inci pun. Namun, matanya mulai bersinar begitu terang sehingga mereka sepertinya terbakar. Terkejut, Raja Hantu Raksasa berkata, "Hei, jangan melakukan apapun, Xiaochun." Dia sudah menyesal mengatakan Bai Xiaochun kebenaran. Bai Xiaochun menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk melihat ke arah kediaman Dewa Roh berumur celestial. Perlahan-lahan, api di matanya berubah menjadi ekspresi yang sangat suram. "Jika aku tidak melakukan sesuatu tentang ini, ayah mertua, maka kamu hanya dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada orang-orang Heavenspan di dinasti Saint Emperor dinasti. Hal-hal hanya akan semakin buruk. Ini intimidasi, polos dan terbuka. Bagaimana aku bisa menutup telinga untuk itu?" Petik 2. Bab 1105, setuju. Atau tidak? Ketika Raja Hantu Raksasa melihat tatapan di mata Bai Xiaochun, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Kemudian dia memikirkan kembali beberapa hal yang telah dilakukan Bai Xiaochun di masa lalu, dan hatinya mulai berdebar. Dia benar-benar menyesal mengatakan yang sebenarnya. "Xiaochun, jangan melakukan apapun dengan gegabah. Bahkan tanpa prefektur Godshifter, kami masih memiliki opsi. Aku mendapat posisi aku dari Saint Emperor sendiri. Tidak mungkin roh berumur surgawi ini akan mendorong hal-hal terlalu jauh. Dia pasti akan memberi aku beberapa kompensasi.
Petik 2. Bai Xiaochun bangkit, perlahan menggelengkan kepalanya. Raja hantu raksasa dengan cemas bergerak untuk menghalangi jalannya. Xiaochun, bahkan jika kamu melakukan sesuatu, kita perlu memikirkan rencana jangka panjang. Membunuh roh usia surgawi tidak akan menyelesaikan apapun. Petik 2. Pada titik ini, ekspresi aneh muncul di wajah Bai Xiaochun. Aku tidak pernah mengatakan apapun tentang membunuh roh berumur surgawi, katanya. Bajingan itu bekerja dengan cara curang, jadi aku akan membuatnya sedikit malu, itu saja. Dengar, kawan, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Beristirahatlah sebentar saat aku keluar. Dengan itu, dia mengesampingkan Raja Hantu Raksasa dan pergi. Raja Hantu Raksasa tidak bisa membayangkan apa yang Bai Xiaochun rencanakan akan lakukan, dan sebelum dia bisa memutuskan apakah akan terus mencoba membujuknya untuk berhenti, dia sudah pergi. Raja Hantu Raksasa berdiri sendirian di aula utama, mendesah. Akhirnya, dia menginjak kakinya. Pada akhirnya, basis budidayanya terlalu rendah untuk mengejar Bai Xiaochun, jadi karena itu, dia duduk kembali, mengambil kendi alkohol, dan terus minum. Hal-hal yang begitu indah di prefektur Godshifter pada awalnya, tetapi sekarang, semua itu hilang. Bahkan ambisinya telah mengambil pukulan signifikan karena apa yang telah terjadi. Itu sangat mempengaruhinya sehingga Bai Xiaochun dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah hanya dengan melihatnya. Tanda hubung. Sekarang, Bai Xiaochun jauh dari ibu kota, melaju ke utara. Mempertimbangkan bahwa dia adalah seorang celestial, dan bahwa dia berusaha keras, tidak ada yang bisa menandingi dia dalam hal kecepatan. Meskipun prefektur utara tidak terlalu dekat, mereka juga tidak bisa dianggap sangat jauh. Fajar bahkan belum datang pada saat Bai Xiaochun melihat bagian utara dari domain abadi ini. Itu adalah tempat yang dingin dan bersalju, sangat dingin. Kepingan salju memenuhi udara, dan angin suram merintih di udara malam. Setelah tiba, Bai Xiaochun memindai area dengan akal ilahi, dan kemudian mengunci ke satu area tertentu. Di satu kota tertentu, di gua abadi yang tampaknya biasa, Gongsun Wan duduk bersila dalam meditasi. Sebagai celestial yang bertanggung jawab atas bagian utara dari domain abadi kedua ini, dia sebenarnya tidak perlu hadir di utara sepanjang waktu. Tetapi setelah kembali ke dinasti Vile Emperor dari penculikan, Kaisar Vile telah menyadari bahwa dia sedikit berbeda dari Ghost Mother lama, dan telah menjadi agak curiga padanya. Untuk membuktikan dirinya, dan untuk memperkuat posisinya dalam dinasti Kaisar Vile, dia datang ke sini dan mengambil alih prefektur kelima untuk membuktikan kesetiaannya. Bahkan ketika dia duduk di sana dalam meditasi, hatinya bergerak, dan matanya yang seperti Phoenix terbuka. Dia secara inheren cantik, efek yang bahkan lebih jelas ketika dia melihat dengan dingin dari sudut matanya di pintu masuk ke gua keabadiannya. Entah mengapa, terlepas dari kecantikannya, ia tampak sedingin es dan dingin. Tak lama, suara Bai Xiaochun dapat terdengar di luar. Satu-satunya perusahaannya saat dia berdiri di luar gua abadi istrinya adalah kepingan salju yang jatuh dengan lembut. Ketika dia melihat pintu masuk, dia berdeham, tidak yakin harus berkata apa yang benar-benar tepat. Lagi pula, dia datang untuk meminta bantuan. Karena itu, ia memutuskan untuk mencoba bermain di hubungan yang agak dekat. Mau, kamu tahu itu aku. Mengapa kamu tidak membuka pintu? Petik 2. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia tersenyum. Meskipun dia cenderung mengabaikannya, dia akhirnya melambaikan tangannya, menyebabkan pintu masuk terbuka. Dia bergegas masuk untuk menemukan Gongsun Wan tersenyum padanya. Tidak ada rasa dingin dari sebelumnya yang hadir, meskipun matanya sama misteriusnya seperti biasanya. Apa yang kamu lakukan di sini sangat terlambat, sayang. Katanya, agak genit. Jangan bilang kamu ingin menghabiskan malam bersamaku. Mata berkedip dengan cahaya misterius, dia dengan lembut menjilat bibirnya. Kamu akan membiarkan aku menghabiskan malam bersamamu. Bai Xiaochun menjawab, hatinya mulai berdebar. Yang benar adalah bahwa jika dia tidak membutuhkan bantuan Gongsun Wan, dia tidak akan pernah datang untuk melihatnya. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, ekspresinya berkedip, dan dia mundur. Pada saat yang sama, Gongsun Wan terkekeh. Kamu seorang bidadari sekarang, sayang. Aku sangat tertarik untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menghabiskan malam dengan aku. Dia tiba-tiba bergerak, muncul di tempat di mana dia baru saja berdiri, tangan kanannya berkedip dengan gerakan mantra.
Suara whooshing kemudian terdengar ketika udara mulai mendistorsi di sekelilingnya, menarik cahaya ke arahnya untuk membentuk pusaran. Apa yang kamu lakukan? Bai Xiaochun berkata tanpa berpikir. Aku tidak akan menghabiskan malam bersamamu. Namun, Gong Sun Wan bahkan tidak merespons. Menampakkan senyum cerah, dia mendekatinya lagi. Apakah kamu gila, Gong Sun Wan? Aku menyelamatkan hidupmu. Jantung berdebar kencang, dia menghindar dari jalan lagi, hanya untuk menemukannya datang untuk tembakan lain. Pada titik ini, dia mulai marah. Kamu psiko, kami sudah lama saling kenal, sudahkah kamu lupa? Aku tidak punya niat buruk. Aku menyelamatkan hidup kamu. Dan aku di sini untuk meminta bantuan kamu. Mata Gong Sun Wan berkilauan menanggapi kata-katanya. Namun, setelah mengetahui bahwa dia terus menghindarinya, dia meningkatkan kecepatannya, menjadi seperti bintang jatuh yang menuju ke arahnya, tangan kanannya menjulur seperti cakar ke dahinya. Sekarang benar-benar marah, Bai Xiaochun berhenti menghindar. Melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dia menambahkannya dengan kekuatan sutra mantan reinkarnasinya, lalu menyerang padanya. Ledakan terdengar saat Gong Sun Wan terkena. Dia berteriak kaget ketika sejumlah simbol magis muncul di sekitarnya, yang tidak lain adalah ingatannya. Ketika mereka berputar, rasanya seperti sedang disambar petir. Bai Xiaochun tidak dalam kondisi yang lebih baik. Pukulannya yang seperti meteor sepertinya menusuknya, menciptakan sesuatu seperti lubang hitam yang tak terlihat. Seketika, ia dikelilingi oleh aliran energi kematian yang diungkapkan oleh akal ilahi Bai Xiaochun sebagai hantu jahat yang tak terhitung banyaknya. Sial, kamu tahu aku takut pada hantu. Aku tidak percaya kamu mencoba menakutiku. Namun, karena seberapa dekat Gong Sun Waner dengannya, dan bagaimana dia diikat di tempat oleh semua simbol magis, dia dengan cepat menarik tangannya ke belakang dan kemudian menamparnya. Dia di bagian belakangnya yang menarik. Sebuah suara keras terdengar, dan ekspresi Gong Sun Wan berubah. Akibatnya, hantu-hantu jahat berhenti di tempat. Sementara itu, niat membunuh sejati muncul di mata Gong Sun Wan. Melihat bahwa strateginya efektif, Bai Xiaochun menarik tangannya kembali untuk memberikan pukulan lain. Merasa ingin bunuh diri, Bai Xiaochun, katanya dengan marah. Namun, bagaimana mungkin Bai Xiaochun tidak mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia benar-benar tidak bisa bergerak oleh sutra mantan reinkarnasinya. Oleh karena itu, ia membiarkan ayunan tamparan lain, dan lagi, dan yang lain. Setelah memukulnya 10 kali, kemarahan Gong Sun Wan tiba-tiba lenyap, digantikan oleh ekspresi yang agak bingung. Pandangan bingung itu melanda ketakutan ke dalam hati Bai Xiaochun. Namun, begitu dia berhenti memukulnya, niat membunuh muncul di matanya lagi, jadi dia dengan cepat memukul bagian belakangnya lagi. Dengan demikian, dia tenang kembali. Segera, tatapan bingung berubah menjadi kekosongan total, dan dia bahkan sedikit terengah-engah. Pada saat itu, Bai Xiaochun benar-benar dilanda ketakutan. Bisakah kamu membantuku? Besok, temukan kesempatan untuk mengumumkan kepada publik bahwa alasan kamu mengambil alih prefektur ini adalah bahwa pendeta setengah dewa Markis Xilin secara diam-diam bekerja untuk dinasti. Kaisar senyumu. Petik 2 titik. Lupakan, katanya, tatapan kosong di matanya sedikit memudar. Merasa sangat cemas, Bai Xiaochun mengeraskan hatinya dan memukuli selusin kali lagi. Pada titik ini, dia mulai agak lemas. Bahkan, tanpa Bai Xiaochun mengangkatnya, dia hanya akan merosot ke tanah. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun menggeram, setuju. Atau tidak, terengah-engah, Gong Sun Wan mengertakkan giginya dan menolak berbicara. Setelah memukulnya lagi, matanya hampir sepenuhnya kosong. Akhirnya, dia mendesis, baiklah, aku setuju, sekarang pergi dari sini. Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, interaksi dengan Gong Sun Wan ini sangat aneh. Setelah akhirnya membuatnya setuju, dia dengan cepat meninggalkan gua abadi, merasa sedikit bersalah, tetapi pada saat yang sama, hampir dengan sedikit linglung. Aku tidak percaya Gong Sun Wan begitu tangguh, gumamnya pada dirinya sendiri, berkedip beberapa kali. Untuk beberapa alasan, ada semacam api jahat yang membakar hatinya sekarang, sesuatu yang tidak bisa dia singkirkan. Rubah betina, dia baru saja merayuku, bukan? Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas betapa luar biasanya dia. Terkadang, dia menakuti dirinya sendiri.